Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Coba bolehkah tengok sebelah kiri kanan kita? Coba katakan Tuhan Yesus baik. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kasih setia, pemeliharaan yang sudah Allah Bapa berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia senantiasa dipelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan semakin tangguh Tuhan di dalam segala keadaan. Kami membawa Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Engkau berikan hikmat dan tuntunan Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk memimpin dan mengelola bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga Indonesia akan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala sidang kami Paniko, dan juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pelihara Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Kami percaya kesehatan prima Engkau berikan Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau memakai mereka Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kedua hamba-Mu beserta seluruh keluarga besarnya aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk kebangkitan generasi Yeremia yang sedang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan generasi ini Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Generasi yang cinta Tuhan, generasi yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas bangsa kami, dibangkitkan atas bangsa-bangsa, dibangkitkan atas gereja kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memakai generasi Yeremia ini Tuhan untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita penuh dengan sukacita. Amin. Karena roh Allah ada di dalam kita. Boleh lihat sekali lagi kiri dan kanan, katakan Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam dirimu. Haleluya. Dan hari ini mari kita menari dan bersukacita karena penyertaan Tuhan yang selalu sempurna. Haleluya. Katakan, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang bersuka kita sekali lagi sorakan. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud
daud menari. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Ku kan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, come on. Sebab tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah kita. Tidak ada Allah yang dahsyat selain Allah kita. Sorakan everybody say. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Katakan Allah mana yang besar seperti Allah? Tidak ada Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Tidak ada. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Mari menari sama-sama, come on. Parara, paparara, parara, 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 paparara, parara. Coba sendiri, ku kan menari. Mari sekali lagi katakan, ku kan menari. Oh, yeah, bersama-sama nyatakan, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Sekali lagi sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yang percaya Roh Kudus ada di tengah kita, sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sebab kami percaya
percaya nyatakan ini. Tercurah kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu. sekali lagi nyatakan. Menggali kuasa-Mu, Nyalakan sambil tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, tercurah kuasa-Mu. nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Tangan terbaik untuk Tuhan. Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 7 Desember 2025, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Frankie Kuncoro. Engkau mengasihani mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka mempunyai banyak masalah Tuhan. Tuhan curahkan urapan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh Jesus, Yesus, Yesus. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Need English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan lost begitu saja. Bapa kau setia. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silakan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register.
pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Terkadang Tuhan memiliki rencana yang lain dalam proses hidup ini. Namun selalu percayalah kepadanya, walaupun kita tidak mengerti. Seperti orang Majus yang diingatkan untuk tidak kembali ke Herodes setelah bertemu dengan Yesus, dan mereka tetap taat dan mengambil jalan lain untuk kembali ke asal mereka. Hikmat Tuhanlah yang menuntun hidup kita untuk menemukan jalan lain, agar kita selalu selaras dengan kehendaknya yang penuh dengan sukacita berlimpah. Mari kita bersama-sama merayakan sukacita tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita di Christmas Celebration with WOI PRJ pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 10 pagi. Dengan pujian dan penyembahan serta sharing firman Tuhan oleh Frankie Kuncoro. Dengan tema, Jalan Lain yang Penuh Sukacita. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9, MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2025, 6 hari. Dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, persiapan memasuki tahun 2026, Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. Perekonomian global, metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk ke dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Kris Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kaunter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang pasti Tuhan menjawab doa. Kita gak pernah tahu bagaimana bentuk pertolongan dari Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan menolong. Kita gak tahu waktunya kapan setiap jawaban doa, setiap pertolongan itu. Tapi yang kita tahu tepat pada waktunya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ada di sini, tidak kekurangan suatu apapun. Walaupun masalah belum selesai, walaupun pergumulan masih ada, tapi ini bentuk di mana Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Biar lagu ini saat kita bawakan itu menjadi pernyataan iman kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada buat kita. Dan inilah arti kehadirannya di dalam hidup kita. Yang mau, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau yang terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Makasih. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah ya Tuhan. Ada rencana yang indah, Tiada terduga, kasih-Mu. heran dan besar bagiku Arti kehadiran-Mu selalu nyata ya Tuhan. di dalam hidup. Amin. Penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu atas
Lebih lagi nyatakan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Kiana nama kiana po, kiana nama ya la nama kiana la 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 baya shakara la baya, kiana nama ya shakara la la baya 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 shakara la la. La baya la baya kiri di di shera la baya la bo kia la bala bala la 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 shera bala la 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 kia la baya la bo shere le le kuya la mata kaya la baya shaka. Syukur sama Tuhan Yesus. Mari menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Emmanuel, Emmanuel, Engkau besertaku. Emmanuel, Emmanuel, Engkau Allah besertaku.
sama-sama nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, yes Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan beserta kami. Yes, amin. Immanuel, Immanuel, Engkau. Sekali lagi nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Bapa, kami bangga akan Engkau. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Setiap pagi Engkau memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan kebenaran-Mu. Puaskan kami, puaskan lapar dan haus kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk mencintai Engkau lebih lagi. Kalau kami ada hari ini di sini Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Kalau kami masih dalam keadaan sehat, itu adalah kasih setia-Mu. Dengan apa harus kami balas Tuhan? Selain segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu.
Biarlah dengan hidup kami bisa menjadi lilin yang menyala di tengah kegelapan, membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang bernama Yesus Kristus. Roh Kudus, ini adalah tempatmu, ambil alih, ini adalah waktumu, take over. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran-Mu, berbicaralah Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita saudara. Silakan duduk. Shalom GBI PRJ, apa kabarnya? Luar biasa ya, karena Tuhan kita luar biasa. Saudara udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar tentang intelligent worshipers. Apa itu intelligent worshipers saudara? Penyembah-penyembah yang bukan hanya beriman tetapi berhikmat saudara. Bapa katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Tetapi kan perintah itu banyak saudara ya. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari kejadian sampai kitab Wahyu. Gimana kalau kita nggak hafal perintah Tuhan? Ada satu hukum yang terutama dan yang pertama. Di Ulangan 6 ayatnya kelima katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang utama dan yang pertama. Kalau yang lain gak ingat, semua hukum ini berdasarkan kasih. Ya. Dan kemudian diulang lagi saudara. Di kitab Injil diulang-ulang terus. Salah satunya di Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan ditambah dengan segenap akal budimu. Ditutup dengan segenap kekuatanmu. Kenapa ditambahin akal budi saudara? Bukan karena perjanjian lama itu gak perlu mengasihi Tuhan dengan akal budi. Tetapi karena ditulis dengan bahasa yang berbeda. Perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, kata hati menggunakan kata levav. Bukan hanya sesuatu yang di dalam kita tetapi termasuk pikiran. Makanya orang-orang Yahudi bangsa Israel dulu sekolahnya di sekolah-sekolah agama. Di sinagog. Karena permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Kan waktu itu pengetahuan mereka belum berkembang dengan pesat saudara. Belum ada Alkitab, belum ada buku-buku sains dan ilmu pengetahuan. Mereka dengar sendiri dari Tuhan sumber segala hikmat itu. Tuhan memberitahukan kepada para nabinya, kepada imamnya saudara. Lalu ketika perjanjian baru bahasanya berubah menjadi bahasa Yunani, kata hati menggunakan kata kardia. Yang artinya inner life, emotion, will, kehendak kita. Tetapi enggak ada thought di dalamnya, enggak ada understanding, enggak ada reasoning. Makanya ditambah dianoia, yang artinya dengan segala pikiran kita. Nah maksudnya apa sih saudara? Menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Bapak-bapak boleh minta tolong ya. Dan Tuhan ajarin kita saudara. Berulang-ulang sebelum ada ilmu psikologi, sebelum ada ilmu filsafat. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan Bapak-bapak. Jadi Tuhan ajarkan bahwa hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tapi apa artinya menyembah Tuhan dengan ketiga unsur ini? Boleh agak sebelah sana Pak? Iya. Saudara kalau kita hanya menyembah Tuhan dengan roh, boleh Bapak yang roh maju ke depan Pak Frans, terima kasih. Apa jadinya saudara? Saudara kita akan menjadi orang-orang yang enggak menginjak lantai. Seolah-olah mengambang, melayang. Contohnya apa? Saya punya seorang teman saudara. Dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, tiap hari baca Alkitab, pelayanan. Tapi ketika anaknya datang sama dia, anaknya masih SD, perempuan cantik. Dia bilang ini, mami aku mau ganti handphone karena handphone aku udah lemot. Maminya bilang gini, kamu tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan jawab iya, baru kita ganti. Anaknya bingung, tanya Tuhan. Ya udah, aku berdoa mami. Berdoa, dia nggak dengar suara Tuhan. Dia datang lagi, mami ini sekarang udah mulai rusak. Maminya bilang, Tuhan udah ngomong belum? Dia bilang belum, berarti belum waktunya diganti. Anaknya kaget. Dan itu dia lakukan kepada suaminya. Kalau suaminya tanya, sayang aku ada proyek nih. Kamu udah tanya Tuhan belum? Kalau belum kamu jangan tanya saya.
Tuhan yang jawab. Sehingga apa yang terjadi saudara? Divorce. Karena apa? Karena nggak nyambung kalau ngomong. Dan dia bertanya-tanya, Tuhan apa yang salah? Aku bukankah setia dan taat kepadamu? Karena hanya menyembah dengan roh, beriman tapi belum berhikmat. Ya silakan Pak. Bagaimana kalau kita hanya menyembah dia dengan jiwa dan akal budi kita? Boleh Bapak yang tengah maju ke depan? Kita akan menjadi orang-orang pintar yang ateis. Ada berapa banyak orang yang pintar membaca Alkitab dan akhirnya memutuskan saya nggak mau menyembah Tuhan. Karena saya nggak suka Tuhan. Semua yang Tuhan katakan di dalam Alkitab itu sebuah kebodohan. Masa bilang kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri itu kan bodoh. Masa bilang lebih baik memberi daripada menerima. Kalau saya memberi terus kapan saya menerima? Defisit dong. Bahkan ada seorang profesor saudara di UK, dia begitu pintar, perempuan cantik, ahli bahasa Ibrani, ayahnya orang Yunani. Dan dia memutuskan apa? Saya nggak percaya pada Alkitab karena saya tidak bisa membuktikan bahwa Abraham, Ishak, Yakub dan Musa itu hidup. Apakah kalau kita tidak bisa membuktikan sesuatu itu ada, berarti itu tidak ada? Bagaimana dengan otak kita yang terbatas membuktikan Allah yang tidak terbatas? Ketika semua yang dikatakan Alkitab itu masuk logika kita, berarti kita sederajat dengan Tuhan, betul? Pertanyaannya, apakah dia Tuhan? Ya, silakan mundur Pak. Bagaimana kalau kita menyembah dia hanya dengan tubuh kita, dengan segala kedagingan kita. Alkitab katakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu tahu apa yang baik, kamu melakukan apa yang tidak baik. Kamu tahu apa yang benar, kamu melakukan apa yang tidak benar. Sehingga kita menjadi orang yang frustasi. Gimana sih cara melakukan perintah Allah? Kalau kayak gini mah gagal terus dong. Karena apa? Karena kita harus dibantu dengan roh kita, dengan Roh Kudus. Ya, oke. Terima kasih Bapak-Bapak, kita beri apresiasi dulu ya. Dan Tuhan ajarkan kita saudara, bagaimana cara menyembah dia dengan akal budi karena Alkitab kita sangat luar biasa. Tuhan berikan contoh-contohnya. Contohnya apa? Ilmu kedokteran, tadi kan ilmu psikologi ya. Sebelum ilmu psikologi ada sudah dibuktikan bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Sekarang ilmu kedokteran. Kalau saudara baca Imamat 13, itu sebenarnya dilanjutkan ke Imamat 14. Memang bahasa Indonesia ini judulnya penyakit kusta. Tetapi kata kusta di situ dipakai saraat. Saraat itu ada serious skin disease. Jadi Imamat 13 itu lanjut ke 14. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu gini loh caranya mendeteksi apakah satu penyakit itu akut, sementara atau kronik, seterusnya menular atau enggak. Dikatakan gini, kalau ada orang yang punya penyakit kulit, lalu ciri-cirinya bulunya berubah menjadi putih, kelihatannya lebih dalam dari permukaan kulit, lalu kemudian dia meluas areanya, ada daging liar timbul, hati-hati. Itu penyakit menular. Tapi kalau itu enggak kelihatan, tunggu 7 hari. Siapa yang akan menilai? Imam. Karena imam dulu sumber, ya guru. Dia bilang kalau 7 hari enggak kelihatan, tambah 7 hari lagi 14 hari karena itu masa inkubasi. Memang enggak ditulis masa inkubasi, tapi itu yang Tuhan ajarkan. Lalu kemudian dikasih tahu diagnosanya ini, yang mana yang penyakit kusta, yang mana yang kudis, yang mana yang bengkak, yang mana hanya bintil-bintil, yang mana yang hanya panu, saudara. Saudara baca deh, keren banget. Dikasih tahu ini diagnosanya, ini perlakuan terhadap mereka, kalau menyebar kamu harus asingkan, nanti takutnya menular kepada orang lain. Ya, bahkan dikatakan di dalam kandungan ibumu Tuhan menenun kita. Bukankah DNA itu seperti tenunan jalinan? Kenapa Tuhan tahu semua ini? Karena dia adalah pencipta kita. Luar biasa saudara. Lalu ada ilmu apa lagi? Tuhan katakan ilmu hukum. Hukum itu apa? Di Yosua 20 ayat 3 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Dan Tuhan menetapkan 6 kota perlindungan. Supaya apa? Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dulu dapat melarikan diri ke sana. Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Karena apa? Karena hidup, nyawa itu berharga di mata Tuhan.
Jadi Tuhan bilang kalau ada orang yang ingin menghilangkan nyawa orang lain, dia boleh dihukum mati. Tapi kalau dia nggak sengaja, Tuhan kasih contohnya loh saudara. Kalau ada seseorang mengayunkan kapaknya ingin menebang pohon lalu kemudian kapaknya terlepas dari tangannya mengenai orang lain dan orang itu meninggal, dia tidak sengaja. Nyawanya pun berharga di mataku. Karena itu dia harus pergi ke kota-kota perlindungan tersebar. Selama imam yang memerintah masih ada di situ, dia tidak boleh dibunuh. Dia boleh diasingkan, itu hukuman bagi dia. Tapi kalau imam sudah meninggal, dia boleh kembali. Hukumannya sudah selesai. Itu apa? Hukum. Tuhan ajarin begini loh cara pikirnya loh. Terus apalagi saudara? Ilmu ekonomi. Keren gak Tuhan kita? Keren banget. Semakin baca Alkitab semakin keren. Dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 10a. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, itu ada benih untuk kita tabur, ada roti untuk kita makan. Jangan semuanya kita tabur, lalu nggak ada yang untuk dimakan. Karena ada orang yang ekstra kikir saudara. Ekstra pelit, semuanya ditabung. Sehingga keluarganya kesulitan. Untuk masa depan, bahkan di Alkitab dikatakan ada seorang kaya menyimpan semua hartanya. Lalu dia katakan, hai jiwaku tenanglah karena masa depanmu cerah. Lalu Tuhan ambil nyawanya. Bukankah dengan telanjang kita datang, dengan telanjang juga kita pergi. Masa semua disimpan. Tapi juga jangan semuanya dimakan saudara. Karena semuanya dimakan nanti masa depannya gimana? Karena Tuhan kita itu Bapa yang kaya, dia nggak mau anak-anaknya punya mental miskin, punya mental pengemis, punya mental minta-minta. Masa-masa depannya digantungkan kepada orang lain. Jadi kita harus berhikmat dan beriman. Lalu Tuhan katakan lagi gini, kalau aku sudah memberkati engkau lebih daripada kebutuhanmu, jangan lupa orang lain karena mereka juga adalah anak-anakku. Mereka adalah adik-adik rohanimu. Di Keluaran 22 ayat 25 dikatakan jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang yang miskin di antaramu, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kasihan, itu adikmu. Makan aja dia sulit, dia nggak punya roti untuk dimakan, apalagi benih untuk ditabur. Pokoknya aja belum tentu dia bisa kembaliin, masa kamu kasih bunganya. Lalu dikatakan gini, Lukas 6 ayat 35, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Artinya apa? Kalau seumpama ada orang datang kepada kita, dia bilang mau minjem uang 5 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu, berapa yang kita rela kasih tanpa dia kembalikan? Karena kemungkinan besar dia nggak bisa kembalikan. Dia nggak punya benih untuk ditabur. Itu mungkin hanya cukup untuk makanan dia. Oke, mungkin 500 ribu. Saudara kasih 500 ribu. Maaf ya, saya nggak bisa kasih 5 juta. Saya kasih 500 ribu. Tapi ketika dia nggak bisa kembalikan, saudara nggak kepahitan. Karena itu ucapan syukur saudara. Tuhan engkau sudah memberkati, aku mau jadi berkat. Betul? Karena kita punya kasih. Lalu dikatakan bagaimana kalau kakaknya ngomel-ngomel sama papanya. Papi, masa aku harus kasih adekku terus? Nggak adil dong. Papinya bilang gini, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Ada hukum akuntansi, hutang piutang saudara. Yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan bilang, Kak, gini, kalau adekmu gak bisa kembaliin uangnya, papi yang bayar. Dan kalau papi yang bayar itu berlipat kali ganda. Amin. Itu yang terjadi kepada Ayub. Makanya di akhir daripada kitab Matius dikatakan akan ada pemisahan antara domba dengan kambing. Siapa domba? Orang yang peduli kepada sesamanya. Orang yang punya kasih Tuhan. Karena itulah anak Tuhan. Keren gak? Keren. Kalau saudara mau tanya apakah ada arsitektur? Ada saudara. Tuhan katakan jikalau engkau mau membangun rumah, bangunlah di atas batu. Betul? Jangan di atas pasir, jangan di atas tanah. Batu berbicara tentang apa? Tiang pancang. Lalu interior design ada gak? Ada. Kalau saudara lihat rumah Allah yang dibangun oleh Salomo itu keren banget. Kayunya aja macam-macam diimport dari luar negeri. Bahkan disediakan orang-orang yang ahli. Ada yang bisa mengukir, ada yang bisa memahat. Tuhan sediakan semuanya. Itu taste-nya Tuhan. Heavenly taste. Bahkan kalau saudara lihat di kitab Wahyu.
Surga itu saudara, lantainya dari emas murni. Temboknya dari permata, itu taste-nya Tuhan. Abadi kekal selama-lamanya. Pintunya terbuat dari apa? Satu buah mutiara yang besar. Wow. Keren gak? Keren, itu interior desain Tuhan saudara. Ada ilmu apalagi? Ada ilmu politik. Di Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi walaupun pemerintah gak seiman bisa gak dipakai oleh Tuhan? Bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang kebetulan saudara. Ketika kita ditempatkan di Indonesia berarti Tuhan mau kita berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah Indonesia. Karena itu kita doakan. Ya. Tapi gini, sebagai warga negara yang baik, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Hak kita apa? Nyoblos pemilu. Pakai haknya saudara. Jangan sampai kita berdoa, Tuhan berikan kami pemerintah yang baik, yang berwibawa, yang penuh hikmat. Kita nggak nyoblos, kita tidur. Lalu ketika pemerintahnya tidak sesuai dengan harapan kita bilang, Tuhan masa engkau kasih aku pemerintah seperti ini? Nanti Tuhan tanya, lah kenapa you nggak nyoblos? Ya kan? Nah sebelum kita nyoblos kita juga harus berhikmat saudara. Saudara nonton dulu debate-nya. Yang mana yang sesuai, yang mana yang berhikmat. Kalau DPRD saudara lihat dulu calonnya. Google dulu, jangan mentang-mentang dia terkenal, artis, selebriti, saudara nyoblos. Lihat programnya apa, itu orang yang berhikmat, bukan hanya beriman. Itu hak. Apa kewajiban kita? Ada gak di Alkitab? Ada. Di Matius 22 ayat 21, Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar. Apa itu saudara? Pajak. Saudara tanya kiri kanannya, bayar pajak gak bro? Bayar pajak gak sis? Bayar saudara. Ya. Dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, yaitu apa? Perpuluhan. Perpuluhan itu bukan bayar saudara. Ada yang bilang bayar perpuluhan. Perpuluhan itu kembalikan karena itu milik Tuhan. Yang milik Tuhan bukan hanya yang 10%, yang 90% pun milik Tuhan. Dia berikan kepada engkau. Ya. Nah, saya sedikit mau membahas literasi keuangan. Saya pinjam dari marketplace. Berapa persen yang harus kita tabur, berapa persen yang harus kita makan. Nah, perpuluhan dan tabungan 10 dan 20% itu adalah uang yang kita investasikan, yang kita tabur. Tabur untuk kerajaan Allah 10%. Jadi prinsipnya 10, 20, 30, 40 biar gampang. 10% kita tabur untuk kerajaan Allah, 20% kita tabur untuk masa depan. Itu investasi saudara. Kalau ada life and death situation itu boleh diambil. Lewat dari itu dana darurat tidak boleh dipakai dan tidak boleh diganggu gugat. Itu untuk masa depan kita dan keluarga kita. Investasikan, jangan kita taruh di bawah bantal. Kalau taruh di bawah bantal saudara, sekarang bisa beli 10 kilo beras, 20 tahun lagi hanya bisa beli 5 kilo beras. Itu namanya nyusut. Kalau kita nggak bisa high risk taker, kita ambil yang low risk deposito. Ori saudara, obligasi itu lumayan aman, ya. 30% itu cicilan. Cicilan apa? Usahakan jangan sewa. Rumah, kendaraan bermotor kita cicil. Walaupun kita bayar bunga supaya pada waktu lunas itu menjadi milik kita. Ya. Terus apalagi 40% kebutuhan bulanan yang habis. Biaya dapur, sekolah, dan lain-lain. Kalau nggak cukup gimana? Berusaha untuk mencukupkan diri. Ada seorang jemaat yang bilang, Ci, aku berusaha mencukupkan diri. Jadi ayam itu buat kita sesuatu yang mewah. Kita makannya protein nabati. Tahu, tempe, susu, telur. Kita atur sedemikian rupa supaya cukup. Boleh nggak? Boleh, itu namanya berhikmat saudara. Daniel pun makan sayur dan dia tetap pintar. Ya, jadi kita pandai-pandai mengatur keuangan kita. Karena siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Bahkan Tuhan katakan jika engkau mempunyai, kepadamu akan diberi sehingga engkau berkelimpahan. Karena kapasitas setiap orang berbeda. Tetapi Allah kita adil. Ketika kita minta minyak yang baru, anggur yang baru, urapan yang baru, dia akan tanya, saya akan kasih adil.
berapa besar wadah yang kita bawa. Berapa besar kapasitas kita. Kalau kita datang sama Tuhan dengan kapasitas apa? Gelas espresso. Gelas espresso itu berapa kecil saudara? 30 mili. Dapatnya dikit. Karena kapasitas kita dikit. 1 talenta ya dikasih 1 talenta. Ketika kita datang dengan ember, dengan galon, dapatnya banyak. Kita punya talenta berapa? 2 talenta. 5 talenta. Tapi kalau kita bawa mobil air, saudara, ribuan liter, kita dapatnya banyak. Kapasitas kita 10 talenta, diberikan 10 talenta. Ya, karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita lipat gandakan dan Tuhan akan bangga. Lalu apalagi leadership. Saudara tahu nggak? Gembala-gembala yang cabangnya banyak, jemaatnya banyak, itu adalah orang-orang yang cerdas dan sangat cerdas. Karena gembala itu nggak gampang loh saudara. Bahkan John Maxwell mengatakan leadership di gereja jauh lebih susah daripada di marketplace. Karena based on volunteers. Respect is earned. Bisa nggak dia direspect oleh volunteersnya? Kan nggak digaji, betul? Jadi dia harus pikirin pertanggungjawabkan uang kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada full timer. Dia pikir manajemen, dia pikir roh, tubuh jiwanya semua dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ajarin, waktu itu Musa dia kan beriman banget. Musa titipin istri dan anak-anaknya ke mertuanya Yitro. Titip ya Pi, aku sibuk banget nih Pi. Si papinya datang nih inspeksi. Mau ngobrol sama Musa aja susah banget, yang ngantri panjang saudara. Lalu mertuanya bilang, aduh Musa, kalau kayak gini gimana caranya hidup? Karena diberkati Tuhan itu satu hal, bisa menikmati berkat Tuhan itu anugerah yang lain, betul? Ada orang yang diberkati tiap hari khawatir, gak bisa tidur. Ada orang yang diberkati uangnya untuk apa? Bayar rumah sakit, karena kesehatan gak dijaga, betul? Boncos saudara. Tapi Tuhan katakan gini ya, kalau aku akan angkat kamu jadi pemimpin dan Yitro ajarin kita gimana caranya jadi leaders yang baik. Dia katakan carilah beberapa orang yang cakap, jujur, saleh, takut akan Allah, tidak suka uang suap, angkatlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Nah saudara bisa terapkan ini di marketplace. Kalau kita cari pemimpin, manajer, supervisor, kepala, mandor, itu jangan hanya cari yang cakap. Jangan hanya cari yang pinter. Kalau dia lebih pinter dari kita biasanya dia akan licik. Dia bisa bohongin kita dengan cara yang kita tidak terpikirkan saudara. Ketika kita nggak ada di kantor, nah hati-hati. Betul? Udah ada di Instagram, restorannya habis saudara. Dengan cara yang tak terpikirkan. Karena itu cari yang cakap, jujur, saleh, takut akan Allah dan tidak bisa korupsi. Karena dia takut akan Tuhan. Saudara angkat dia. Walaupun dia nggak sepinter yang lain, tapi dia jujur. Ketika saudara nggak ada di situ, itu aman. Tapi jangan lupa, ketika berhasil, banyak profit, bagi sama dia. Kalau nggak dia pergi juga, namanya kan dia cakap ya saudara ya. Kita pakai itu saudara. Angkat mereka menjadi pemimpin yang mengepalai 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Serahkan kepada mereka ini tanggung jawab untuk mengadili orang-orang itu setiap waktu kalau diperlukan. Hal yang sangat penting dan terlalu sulit dapat diajukan kepadamu. Tetapi perkara yang kecil dapat mereka selesaikan sendiri. Cara ini akan lebih ringan bagimu karena engkau membagi-bagi tugas dengan mereka. Jadi kita punya layers of leaders. Kalau satu dipanggil Tuhan, kalau satu pindah kerjaan, kalau satu migrasi ke luar negeri, gereja kita, marketplace, perusahaan kita tetap jalan. Ya, itu hikmat dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang pakai akal budimu. Kan dikasih akal budi, jangan apa-apa nanya, Alkitabnya udah dibaca apa belum. Keren gak saudara? Keren, beri kemuliaan dong buat Allah kita saudara. Saya aja bacanya terkagum-kagum. Nah kenapa kita harus beriman dan berhikmat saudara? Matius 10 ayat 16 mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah binatang yang tidak punya self defense. Dia hanya mengandalkan kepekaan telinganya, mendengarkan gembalanya. Apa kata gembala kita? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kalau kita tulus doang, kita baik doang, kita bisa di-abuse orang saudara. Betul? Tiap hari datang pinjem dong, kasih dong. Kadang ngancem lagi.
Kalau kamu nggak kasih saya, berarti kamu nggak punya karakter Tuhan. Loh kok ngancem-ngancem sih? Jangan sampai kita di-abuse. Pertama kali dia minta kita kasih ikannya untuk dia makan. Kedua kali dia minta kasih pancingnya. Kalau dia nggak mau mancing, jangan kasih lagi, dia abuse kita itu. Kasih tahu gimana caranya mancing, dan saya lakukan itu. Tapi orangnya terus datang. Dia WhatsApp saya gini, saya minta pekerjaan yang lain. Saya udah kasih ikannya, saya kasih pancingnya, udah dapat kerjaan. Dia bilang yang ini nggak cukup. Saya diamin dulu saudara. Saya bilang saya doakan ya. Dia bilang gini, tolong segera. Kurang asem gak saudara? Kok jadi nyuruh-nyuruh sih? Sejak dari itu saya gak mau lagi, karena apa? Apapun yang kita kasih dia gak mau kerjain, karena apa? Dia bilang capek. Yang mana ada kerjaan yang gak capek sih saudara? Alkitab katakan orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Jangan sampai kita di-abuse, masih banyak orang yang perlu kita, betul? 1 Petrus 3 ayat 15-16 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Karena ketika kita di atas, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, di situ badannya lebih kencang, di situ anginnya lebih kencang. Akan ada begitu banyak orang yang berusaha menarik kita ke bawah karena iri. Bukan hanya di gereja, di marketplace lebih banyak lagi saudara. Makanya Tuhan katakan, jangan sampai kita buka celah. Contohnya siapa? Daniel. Daniel itu beriman dan berhikmat. Sehari 3 kali dia berlutut di hadapan Tuhan. Apakah dia tanya semua perkara? Enggak saudara. Dia pakai akal budi. Makanya dia naik terus. Siapapun raja yang dia dampingi memuji Daniel. Banyak raja-raja saudara. Dia naik ke atas karena begitu saleh, begitu berhikmat. Dia hanya tanya Tuhan apa? Hal-hal yang dia enggak ketahui. Apa itu? Mimpi yang Tuhan berikan kepada raja-raja lain. Yang mana si Daniel tahu yang ngasih Tuhan, yang mimpi dia mana tahu artiin. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini artinya apa? Tuhan bilang, sini saya kasih tahu. Gitu. Ya, itu namanya beriman dan berhikmat. Tapi sedemikian baiknya Daniel, gak pernah buka celah, gak pernah jahatin orang, gak pernah tamja, saudara makannya aja sayur, irit. Diuji, difitnah, betul? Karena mereka gak ketemu celahnya Daniel. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ada celah, lalu dia laporin, difitnah. Kalau hanya difitnah tapi gak ketemu celah kita, it's okay. Saudara ingat ya, Daniel pun masuk ke goa singa. Berarti apa? Walaupun kita jujur, walaupun kita saleh, walaupun kita taat, Tuhan bisa mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam goa singa itu Daniel tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai. Dan di dalam setiap masalah akan ada mujizat. Karena Tuhan katakan di dalam kelemahanmu tampil kekuatanku. Ketika kita di dalam masalah, ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ kita bisa lihat mujizat. Kalau kita baik-baik aja mungkin kita gak cari Tuhan. Mungkin kita gak pernah lihat mujizat. Ya, itu yang kita pelajari dari Tuhan. Tuhan kita luar biasa saudara. Lalu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kita bukan trend followers, kita adalah trendsetters. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi lebih daripada pemenang, itu kita. Karena Allah kita Allah yang penuh hikmat. Ya. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi, selalu belajar dan selalu belajar, gali firman Tuhan, tanya sama Tuhan, baca buku. Orang-orang yang pintar selalu baca buku. Sehingga kita tahu apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa bedanya orang pintar dengan orang berhikmat saudara? Orang pintar tahu apa yang harus dikatakan karena dia pintar. Orang berhikmat bukan hanya tahu apa yang harus dikatakan, dia tahu kapan harus mengatakannya, dengan cara apa. Ketika kita ada di posisi kepala di marketplace, ketika kita menjalankan amanat agung, orang-orang respect sama kita karena kita punya kualitas, betul? Kita enggak one-to-one lagi. Ketika kita bilang, ditanya apa rahasia kesuksesan kamu? Tuhan saya. Wow, yang ikut Tuhan akan jauh lebih banyak saudara. Daripada kita one-to-one dari bawah. Karena orang lain sudah melihat kualitas hidup kita. Ada Allah yang hidup. Amin.
Saudara, saya diberkati dengan kesaksian Dr. Weng. Dr. Weng ini dokter yang sangat pintar, dia orang China dan ateis, saudara. Dia datang ke Amerika dengan uang pas-pasan, dengan bahasa Inggris pas-pasan, tapi karena begitu pintar, dia lulus ilmu laser fisika di Harvard. Dia ambil lagi kedokteran di MIT, luar biasa gak? MIT itu salah satu university yang tersulit di dunia. Dia ambil major yang paling sulit, kedokteran. Tadinya dia nggak percaya sama Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan? Silahkan multimedia. I came from China as an atheist. I believed nothing but science. I was studying the structure of eye in med school, and I realized that the human eye is so complicated. Trillions of cells has to line up perfectly for visual signal capturing and interpretation. If any one of those cells gets out of line, the person will be born blind. So I had a big problem, and the atheist me at the time, that how could so many cells form in such a short period of time out of randomness? So I kept on asking a professor, and he said, "Ming, what's a cross street?" I said, that's a car. He said, "What's the difference between a car and a human eye?" As a human eye is a lot more complicated. He said, "Okay, can you imagine how random pieces of metal form itself into a car?" I said, "No way." And he said, "How about human eye?" So right there, he opened a window in my life, making me realize that it was formed with a specific purpose for vision. So there's a designer, a creator behind that. And I start with my journey believing first there's a creator, there's a God, and later on, more specifically, the God is in the form of Jesus Christ. And Christ has died for our sin so that we could have a chance for eternity. Today, Dr. Wang continues to help orphans regain their vision. His autobiography, From Darkness to Sight, is now a major motion picture. He hopes his journey will help others start theirs. Seeing the film Sight will make the young people in America realize today they do not have to choose between science or faith. They can choose science and faith. So by making a case to the young people, many of them are rapidly leaving churches, that science and faith to work together in this very rapid developing scientific era. We have the best chance to bring those young people back to church. Ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. Anak-anak sekolah minggu yang kami didik, kalau dia pinter, saudara, SMP, SMA mulai bertanya yang aneh-aneh. Kalau memang Tuhan ada, mengapa ini terjadi, mengapa ini, mengapa itu, dia pakai logikanya. Dan akhirnya apa? Gak mau ke gereja lagi. Anak sekarang kan canggih. Sekarang ada Google, sekarang ada AI. Alkitab gak masuk akal, mereka meninggalkan gereja. Mereka lebih percaya kepada sains, ilmu pengetahuan, itu lebih keren menurut mereka. Tetapi kalau kita selangkah lebih berhikmat lagi. Masa kita percaya Big Bang Theory? Masa ada bang lalu kemudian tercipta? Lalu apa, saudara? Teori evolusi. Bahwa binatang itu kan kera bisa jadi manusia. Saudara, binatang itu enggak ada yang punya roh. Saudara pernah lihat binatang yang ingin cari Tuhan? Berdoa, pernah? Gak pernah, karena mereka enggak punya roh, saudara. Mereka diciptakan berbeda. Ketika mereka percaya teori evolusi, dari kera menjadi manusia, rohnya datang dari mana? Pernah enggak kepikir begitu? Ya kan? Ada sesuatu yang aneh. Kenapa teori evolusi itu berhenti, saudara? Kenapa enggak ada lagi binatang yang menjadi manusia? Di situ ada tanda tanya dan mereka enggak mau jawab. Karena mereka memilih untuk tidak mau tahu dan tidak mau percaya. Tapi Dr. Weng ini ketika dia begitu pinter, dia ahli laser mata, saudara. Dia lihat ke dalam mata, wow, ada triliunan sel mengantri berjejer dengan rapi. Kalau ada satu yang keluar dari jalur, mata kita buta. Lalu membuat dia bertanya, siapa yang melakukan ini semua? Pasti ada Tuhan. Dan dia mulai buka yayasan, saudara. Karena dia kan keren, pinter, uangnya banyak. Dia buka yayasan untuk membantu orang-orang yatim piatu, yang orang-orang yang berkekurangan mengembalikan mata mereka. Tapi apa? Di situ Tuhan membuka mata rohani dia. Dia lihat gini, kok aneh ya?
Orang yang pinter biasanya nggak pernah puas. Selalu ada kekosongan dalam hati mereka. Walaupun karir mereka tinggi, walaupun banyak uang, selalu ada kekosongan. Tapi orang-orang yang punya Tuhan itu aneh. Walaupun mereka buta, walaupun mereka hanya berkecukupan, mereka tahu mengucap syukur. Hati mereka penuh sukacita, hati mereka penuh damai sejahtera. Di situ dia lihat Tuhan luar biasa. Dan ketika dia beriman dan berhikmat, Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi puluhan, ribuan, bahkan jutaan orang. Jadi angkat terus naik dan dia bilang, ayo kita jangan ketinggalan. Kita didik generasi penerus kita orang yang beriman dan berhikmat. Jangan sampai mereka kalah. Karena anak-anak kita nanti akan lebih sulit secara ekonomi, secara agama saudara. Karena mereka akan berhadapan dengan antikris. Antikris itu pinter saudara. Kita didik generasi penerus yang takut akan Tuhan, beriman dan berhikmat. Amin. Saya meminta worship leader dan singers. Hari ini kita belajar hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Tuhan mau pakai kita jadi partner kerajaan Allah. Tubuh kita harus sehat saudara. Jangan masukin substance yang enggak-enggak. Ya, supaya kita sehat, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau ada yang pertama, ada yang kedua. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Karena apa? Tuhan Yesus, dia orang yang pinter. Umur 12 dia bisa berdebat dengan ahli Farisi. Tapi dia bukan hanya mengajar kebenaran. Dia memberi makan. Ketika kita berdoa untuk orang lain, Tuhan gak jawab doa kita. Mungkin hidup kita adalah jawaban doa bagi mereka. Ya, kita harus bertindak. Sehingga visi gereja kita menjadi gereja Kristus, yang menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Bukan hanya tertempel saudara. Tapi itu terukir di hati kita. Kita gak main gereja-gerejaan, kita adalah sungguh-sungguh gereja. Di akhir zaman ini saudara, berdampak bagi sesama. Sehingga kursi-kursi ini nanti akan penuh. Karena mereka lihat ada anak Tuhan yang beda dari yang lain. Menjadi pemimpin di marketplace, beriman dan berhikmat. Dan ketika kita punya karakter Kristus, kita bisa memahami Matius 20 ayat 28. The Son of Man came not to be served, but to serve. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya tutup dengan quote ini. We can serve without love. Kita bisa melayani Tuhan tanpa cinta sungguh-sungguh. Karena kita punya motivasi yang lain. Ketenaran, jabatan, jodoh mungkin. But we cannot love Him without serving. Ketika kita sudah dicukupi, ketika kita masih ada waktu. Saudara keluar, jadilah garam dan terang dunia. Di luar sana orang hidup dalam kegelapan. Kita adalah jalan keluar bagi mereka. Amin. Allah kita Allah yang luar biasa saudara. Saya mau undang kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Kita bilang, how great is our God. Dari dasar hati kita yang terdalam, kita bilang terima kasih Tuhan. Udah pilih aku jadi anakmu. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, you are our great God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Hanya ada satu nama, name above all names, yang layak dipuji dan dimuliakan. Nama Yesus saudara. Name above all names. You are worthy. Sungguh Engkau layak atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami akan terus menyembah Engkau karena kami bangga akan Engkau Tuhan. Your name is deserved to be praised and worshipped. There is only one name, Jesus Christ, our Lord, our Savior. King above all kings, Lord above all lords, God above all gods.
kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Bapa pencipta alam semesta, Allah yang begitu luar biasa, bahkan Engkau tuntun kami bagaimana mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Ini setiap dari anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh pilih di luar untuk tetap tidur, untuk ke mall Tuhan. Tetapi hari ini mereka ada di sini karena mereka mengasihi-Mu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang hadir hari ini Tuhan, pakai mereka, berkati berlimpah-limpah-limpah. Berikan kecerdasan 10 kali lipat seperti Daniel. Bukan hanya untuk mereka tetapi untuk anak-anak mereka. Untuk keturunan-keturunan mereka, untuk generasi-generasi penerus kami Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Melintasi setiap badai itu bersama dengan Engkau. Supaya orang lain di luar sana bisa lihat bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami lebih daripada pemenang. Dan di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Kami disertai dengan perkenanan Tuhan. Kami disertai dengan malaikat Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Pegang tangan kami, tuntun setiap langkah kami. Kami akan terus naik dan gak pernah turun Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk generasi penerus di CK7. Tuhan pakai mereka lebih kuat, lebih berhikmat, lebih pandai, lebih bijaksana. Menjadi pemimpin-pemimpin di politik, di marketplace, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, Tuhan buat berhasil. Dan mereka akan menjadi pemimpin kami. Mereka akan berdiri di sini memuliakan nama-Mu dan mengalahkan para antikris. Dan kami semua akan bertemu kembali di awan-awan yang permai bersama dengan Engkau. Engkau akan peluk kami, Engkau akan bisikan bahwa Engkau bangga terhadap kami. Setiap tetes air mata kami akan Engkau hapus. Engkau ganti dengan mahkota kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa seluruh keluarga besar CK7 diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangannya yang diberkati hari ini. Sekali lagi puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih untuk Ibu PDP Tin Setiawati yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Dan di kesempatan yang baik ini kami mau menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ? Kalau ada boleh angkat tangannya. Apakah ada? Semua jemaat yang setia, mari tugas kita adalah kita membawa jiwa-jiwa karena kita mengasihi Kristus. Kita mengasihi jiwa-jiwa, mari jadi bagian dalam penuaian jiwa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya. Maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu juga yang memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di bangku, depan bangku ataupun di layar. Pastikan rekening penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan sambil mempersiapkan, kami mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki tiket HUT, nanti yang akan ada tanggal 14 Desember, Bapak Ibu Saudara bisa memesannya melalui aplikasi yang tersedia. Dan bila terjadi kendala, maka Bapak Ibu Saudara bisa ke counter di depan. Bila terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi dan pemesanan tiket, bisa ke counter di depan setelah ibadah ini selesai. Dan juga dapat diperhatikan jam ibadah untuk HUT berbeda dengan jam ibadah seperti biasa Bapak Ibu Saudara. Bisa dilihat juga nanti di tiket yang sudah dipesan. Biar sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segala
persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Ibu Pendeta Tin Setiawati ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi pelayanan ini Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati untuk suami, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan Yesus dari jemaat-Mu di counter doa Tuhan Yesus. Yang membutuhkan Tuhan untuk ujian skripsi Tuhan dan penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan sembuhkan Tuhan. Yang terbeban berat juga Kau akan jawab doa-doa mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi semua berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan.
Misalnya terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.